Ya, jadi Assalamualaikum Bapak Ibu dan teman-teman semua. Assalamualaikum Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Miguel Budi, saya dari program studi Sains Data Telkom University Purwokerto. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan manajemen proyek, di mana di dalam presentasi kali ini ada karakteristik, jenis organisasi proyek, lalu ada proses manajemen proyek, sertifikat, tools, dan juga sumber informasi dari manajemen proyek ini. Yang pertama mungkin kita bisa mulai dari apa itu manajemen proyek TIK. Jadi manajemen proyek Teknologi Informasi dan Komunikasi atau yang disingkat TIK adalah penerapan pengetahuan, keahlian alat dan teknik untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengolah proyek-proyek yang berkaitan dengan teknologi. Cakupan dari manajemen proyek TIK ini ada pengembangan perangkat lunak, instalasi perangkat keras, peningkatan jaringan, hingga analisis bisnis dan manajemen data. Tujuan dari manajemen proyek TIK ini yaitu memastikan proyek selesai tepat waktu, sesuai dengan anggaran, dan memenuhi tujuan yang ditetapkan. Berikutnya kita masuk ke karakteristik proyek versus dengan karakteristik operasional. Jadi kita eh, dari kedua karakteristik kita bandingkan dari empat variabel, yaitu dari sifatnya, tujuan, hasil, dan fokus. Untuk sifat, proyek bersifat sementara, jadi memiliki waktu selesai yang jelas, sedangkan untuk operasional itu pekerjaannya berkelanjutan atau berulang. Lalu dari segi aspek tujuan, proyek mencapai tujuan yang spesifik dan unik, sedangkan organ operasional menjaga keberlangsungan bisnis dan efisiensi sehari-hari. Jadi operasional lebih ke continue, sedangkan proyek memiliki tujuan yang spesifik. Lalu dari hasil, proyek menghasilkan produk, layanan, atau hasil yang unik, sedangkan operasional menghasilkan produk atau layanan yang sama secara konsisten. Dan untuk operasional ini menghasilkan sesuatu layanan jasa ataupun produk yang sama secara konsisten. Jadi untuk fokus dari eh, kedua hal ini yaitu proyek dan operasional itu untuk proyek sendiri perubahan dan inovasi. Kemudian untuk proyek-proyek berikutnya bisa diterapkan perubahan dan inovasi yang lebih baik. Lalu untuk operasional itu keberlanjutan atau continue dan efisiensi ketika sebelum-sebelumnya masih kurang efisien. Untuk jenis organisasi proyek itu ada tiga, yaitu organisasi fungsional, di mana proyek dikelola dalam struktur fungsional yang sudah ada di perusahaan. Jadi proyeknya sudah dikelola dan sudah ditetapkan struktur dalam perusahaan. Lalu organisasi proyek tim khusus dibentuk tim proyek yang mandiri dan terpisah dari struktur fungsional. Jadi dibentuknya secara mandiri, berdiri sendiri, dan juga terpisah. Lalu ada organisasi matriks, yang dimana ini gabungan dari organisasi fungsional dan organisasi proyek tim khusus. Setelah jenis organisasi, kita lanjut ke proses manajemen proyek, di mana ini ada 5 proses. Yang pertama, inisiasi. Inisiasi ini mencakup mendefinisikan proyek secara garis besar, mengidentifikasi pemangku kepentingan, dan mendapatkan persetujuan untuk memulai proyek. Jadi ini persiapan yang sebagai langkah awal. Lalu yang kedua, perencanaan membuat roadmap proyek yang detail seperti ruang lingkup, jadwal, anggaran, sumber daya, dan identifikasi risiko. Jadi ini lebih ke hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk proyek ini. Lalu ada eksekusi, melaksanakan rencana proyek yang telah dibuat. Lalu ada poin keempat, yaitu pemantauan dan pengendalian. Jadi setelah dieksekusi, akan dilacak kemajuan proyeknya dibandingkan dengan rencana yang sudah dibuat dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Lalu yang kelima ada penutupan, menyelesaikan semua aktivitas proyek, lalu menyerahkan hasil akhir dan mendokumentasikan pelajaran yang didapat dari proyek. Jadi ini seperti evaluasi gitu.
Berikutnya untuk sertifikasi yang bisa diambil ini ada 5. Yang pertama Project Management Profesional (PMP), lalu ada yang kedua Project in Control Performance Range 2, yang ketiga ada kartu Food Associate in Project Management atau kita singkat CAPM. Yang keempat ada sertifikat Scrum Profesional atau CPS. Yang kelima ada ICT Project Management. Lalu ada tools dalam manajemen proyek. Yang pertama ada Trello, manajemen yang di apa sebuah perangkat lunak untuk manajemen tugas visual. Lalu ada Asana, manajemen tugas dan kolaborasi tim. Lalu ada Microsoft Project, ya, ini yang perangkat lunak yang disediakan oleh Microsoft, yaitu perangkat lunak yang menyediakan fitur manajemen proyek komprehensif. Lalu ada ClickUp, manajemen proyek manajemen proyek yang dimana di situ kita dapat manajemen tugas, dokumen, dan tujuan. Lalu ada Jira, yang dimana ini cukup populer karena mendukung metodologi Agile. Dan kemudian ada Monday.com, ini perangkat lunak yang fleksibel dengan fitur manajemen proyek yang full. Untuk website atau sumber informasi proyek ini ada 5. Yang pertama ada The Tom's ID, lalu ada Wikipedia, ada Script, yang dimana Script ini jika kita ingin mencari dokumen-dokumen tentang informasi proyek atau informasi manajemen proyek. Ada Project Management Institute atau PMI, ya, dan yang terakhir dari FOU. Ini itu aja terkait hal-hal tentang manajemen proyek. Sekian, terima kasih.